Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang karena karunia dan rahmat-Nya kita masih bisa berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala ini dalam rangka untuk menuntut ilmu agama. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, juga orang-orang yang senantiasa mengikuti qudwah beliau hingga akhir zaman kelak. Alhamdulillah, Bapak-bapak sekalian, para penuntut ilmu sekalian, insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pertemuan kali ini kembali kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang pokok yang ketiga, yaitu ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada pembahasan sebelumnya kita telah tahu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi seorang nabi ketika berumur 40 tahun, ya. Dan beliau selama 23 tahun setelahnya menjadi nabi dan rasul. Jadi umur beliau 63 tahun. Kemudian kita lanjutkan pembahasan kita. Qala al-musannifu rahimahullahu taala, berkata Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala, ba'athahu Allahu bin nadharati an syirki wa yad'u ila tauhid. Wa dalilu qawluhu ta'ala, ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warlujza fahjur wa la tamnun tastaksir wa li rabbika fasbir. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam bin nizarati an syirki wa yad'u ila tauhid. Syekh Shalih Utsaimin wafaqahu Allah taala, beliau menjelaskan annal maqsuda min bi'tsatin Nabi sallallahu alaihi wasallam amron. Tujuan dari diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada dua. Tujuan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada dua. Ada yang punya spidol lain? Ya. Yang pertama, an-nizaratu an-syirki. Memperingati dari kesyirikan. Yang kedua, yad'u ad-da'watu ila tauhid, ya. Yang kedua, ad-da'watu. Tapi ini spidolnya habis ya. Habis. Baik. Yang kedua, ad-da'watu ila tauhid. Menyeru kepada tauhid. Ya. Ini tujuan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Muddatsir, ya. Apa arti Al-Muddatsir? Orang yang berselimut, orang yang berkemul, ya. Dari
fi'il dalam surah Al-Muddatsir Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berkemul." Maksudnya siapa? Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qum fa'anzir, bangunlah dan peringatkanlah. Bangunlah dan peringatkanlah. Wa rabbaka fakabbir, dan Tuhanmu maka kabbir, agungkanlah. Wa thiyabaka fatahhir, dan bajumu maka sucikanlah. Syukran, jazakallahu khair. Warru jazafahjur, dan berhala-berhala itu tinggalkanlah, ya, dan berhala-berhala itu tinggalkanlah. Fa qauluhu qum fa'anzir, ya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Muddatsir, qum fa'anzir. Kelihatan enggak? Hah? Kurang. Qum fa'anzir, ya. Bangunlah dan peringatkanlah. Dallun alal awal, ini menunjukkan pendalilan yang pertama, ya, ini menunjukkan pendalilan yang pertama. An-nidharatu anisyirki. Qum fa'anzir, bangunlah dan peringatkanlah. Peringatkan manusia agar tidak mensyirikan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian atau sebelum itu dikatakan li'annahu amrun bin nidharati min kulli ma yuhzar. Bangun dan peringatkanlah. Di sini mengandung perintah untuk memperingati manusia dari seluruh yang dilarang. Dan sesuatu yang paling besar yang dilarang di dalam agama adalah syirik. Taib. Kemudian wa qauluhu wa rabbaka fakabbir. Dan Tuhanmu maka agungkanlah, ya. Ini berisi perintah untuk mengagungkan Allah. Berisi perintah untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa a'zamu ma yukabbarullahu bihi at-tauhid, dan sesuatu yang Allah Subhanahu wa ta'ala digagungkan paling ya, dan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala paling diagungkan dengannya
adalah tauhid. Ya. Cara kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan yang mana berarti? Ayat ini menunjukkan sisi pendalilan yang kedua, ya, ad-da'watu ila at-tauhid. Ad-da'watu ila at-tauhid. Tsumma fassara al-musannifu rahimahullahu qaulahu ta'ala. Kemudian di sini, ya, Syekh rahimahullahu taala beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, wasiyabaka fatahhir, ai tahhir a'malaka anisyirki. Sucikanlah amalanmu dari kesyirikan. Wasiyabaka fatahhir. Dan pakaianmu sucikanlah. Di sini Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah taala menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, wasiyabaka fatahhir, dengan makna tahhir a'malaka anisyirki, sucikan amalanmu dari kesyirikan. Ya. Wa alaihi aktsarus salaf hakahu Ibnu Jaririn At-Tabari. Dan penafsiran ini, ya, ini dan penafsiran ini adalah penafsiran kebanyakan ulama salaf. Dan penafsiran ini adalah penafsiran kebanyakan ulama salaf. Hal ini dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah. Ya. Wa taqaddama anna al-mukhtar huwa tafsirus siyabi fil ayati bil a'malil mulabasat la bil askinatil malbusat mulahadzatan lis-siyaqil ladzi waqa'at fihi ala ma taqaddama bayanuhu fi syarhi kitab ta'zimil ilm. Jadi Syekh rahimahullah taala beliau menafsirkan ayat ini sesuai dengan penafsiran kebanyakan ulama salaf. Kenapa beliau menafsirkan demikian? Pertama tadi sesuai dengan kebanyakan ulama salaf yang menafsirkan. Yang kedua, ini lebih sesuai dengan siyak ayat selanjutnya. Ya, ini lebih sesuai dengan siyak ayat selanjutnya atau ayat selanjutnya yang menjelaskan tentang hendaknya seseorang atau hendaknya Nabi Muhammad SAW dia menjauhi atau beliau menjauhi berhala-berhala. Ya, ini lebih berhubungan daripada sekedar membersihkan pakaian dari noda. Ya, membersihkan pakaian dari noda. Makanya banyak ulama salaf yang menafsirkan wasiyabaka fatahhir, tahhir a'malaka anisyirki. Ya, sucikan amalanmu dari kesyirikan. Naam. Kemudian warlu jazafah jur. Warlu jazafah jur. Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah taala beliau mengatakan warlu jazafah jur, dan berhala-berhala itu tinggalkanlah. Ar-rujas maksudnya adalah al-asnam. Ar-rujas maksudnya adalah al-asnam. Apa itu al-asnam? Berhala, ya, berhala-berhala, sonam, patung-patung. Naam. Wa hajruha tarkuha wa ahliha wa bara'atu minha wa ahliha wa adawatuha wa ahliha wa firaquha wa ahliha. Dan maksud dari wahjur maksudnya adalah meninggalkannya dan juga pelakunya
berlepas diri darinya dan juga pelakunya, membencinya dan juga pelakunya, dan juga menjauhinya dan juga pelakunya. Ini agak banyak. Ini sudah belum? Tab yang ini ya. Kita hapus yang ini. Tab ya. Ar-rujuz maksudnya adalah al-asnam, berhala. Kemudian pembahasan kita tentang kata-kata fahjur. Fahjur ya. Wa hajruha, cara meninggalkan berhala-berhala tersebut. Bagaimana cara meninggalkannya? Dikatakan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala, ada 4 cara supaya seseorang dia benar-benar meninggalkan sesembahan-sesembahan terhadap berhala. Tsumma dzakarul musannifu usula hajri ibadatil asnami wa hiya arba'atun. Ada 4 cara. Empat cara pokok meninggalkan peribadatan terhadap berhala. Yang pertama, ini sudah ya. Ini sudah. Yang pertama, al-awwal tarkuha wa tarku ahliha. Meninggalkannya dan pelakunya. Yang kedua, firaquha wa firaqu ahliha, menjauhi. Ya, memisahkan diri dari dirinya, menjauhinya dan pelakunya. Karena firaq, ya, al-firaq itu derajatnya lebih tinggi daripada at-tark. Dalam bahasa Arab, al-farqu, al-firaq, ya, berpisah, itu derajatnya lebih tinggi daripada at-tarku. At-tarku itu sekedar meninggalkan, tapi al-firaq itu menjauhi, tidak mendekat. Ya, misalnya ini A, ini B, ada 2 orang. Dia meninggalkan ini, dia meninggalkan si B, meninggalkan si A. Ini at-tarku namanya.
Tapi kalau misalnya si B menjauh, ini firaq. Ya ini firaq. Maka derajat firaq ini lebih tinggi daripada derajat at-tarku. Nah, menjauhi berhala-berhala tersebut dan juga pelakunya, yaitu penyembah berhala. Wasalis, yang ketiga, al-bara'atu minha wa min ahliha. Berlepas diri darinya. Dan dari pelakunya. Ya, berlepas diri darinya dan dari pelakunya. Yang keempat, ada watuha wa ada watu ahliha, memusuhinya dan pelakunya. Dan ini, memusuhinya ini lebih tinggi derajatnya daripada berlepas diri. Karena orang-orang yang berlepas diri, ada yang menunjukkan permusuhannya, ada yang tidak menunjukkan permusuhannya. Ya, orang yang berlepas diri, ada yang menunjukkan permusuhannya, ada yang tidak menunjukkan permusuhannya. Maka hendaknya kita tunjukkan permusuhan kepada pelaku kesyirikan, ya, dan juga berhala-berhala dan juga pelaku kesyirikan. Wa hadhihi al-usulu al-arba'atu la takhtassu bi ibadatil asnam, bal ta'ummu kullama yuttakhadhu minal alihati dunallah. Dan 4 pokok ini itu tidak cuma dikhususkan bagi yang menyembah berhala-berhala saja, tapi juga digunakan untuk setiap yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam bahasa Arab itu ada al-asnam, ada al-ausan, ya, ada wasan, ada sonam. Apa perbedaannya? Apa perbedaan wasan dan sonam? Sama-sama berhala, ya, tapi ada bedanya. Apa perbedaannya? Al-wasanu was sonam, al-ausan wal asnam, ada perbedaan di situ. Ada yang tahu? Faiz. Ma huwa ya Faiz? Mal farqu baina al-asnami wal ausan? Apa? La bas, kul. Patung yang disembah. Kalau asnam patung. Kalau ausan patung yang disembah. Wasan kuburan. Taib. Ya, barakallahu fikum. Masya Allah. Ya, jawabannya mirip-mirip lah. Tapi kita lebih umumkan ya. Al-asnam, asnam itu adalah berhala yang punya bentuk. Asnam itu berhala yang memiliki bentuk, ya, patung bentuk, ada bentuknya. Tapi kalau ausan itu berhala yang tidak ada bentuknya, pohon, ya, tumbuh-tumbuhan, itu wasan. Ada yang menyembah pohon, ada, ya. Nyembah batu, ada. Ya. Nah, itu perbedaannya ya ikhwah, itu perbedaannya. Ya, barakallahu fikum ya Faiz. Nah, jadi 4 hal ini tadi bukan hanya dipakai untuk orang-orang yang menyembah asnam, tapi juga selain asnam. Ya, intinya sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ada yang nyembah keris? Ada yang nyembah keris? Ada. Sembah apa lagi? Menyembah matahari, ya. Menyembah rembulan, menyembah bintang, menyembah burung ada enggak? Allah lah, enggak tahu ada yang menyembah burung ya. Tapi ada, bisa jadi ada. Ana
Ana nonton YouTube, ya, Ana nonton YouTube di daerah Rusia itu daerah terdingin di dunia, Yakutsk. Itu kan dinginnya bisa sampai berapa? Min 50 derajat. Yang paling dingin min 70. Itu mereka itu nyembahnya alam. Mereka menyembah alam, ya. Tuhan mereka bersatu sama alam. Jadi mereka nyembah alam, kasih sesajen kayak gitu. Tapi sesajennya bukan tumpeng ya Pak ya, di sana enggak ada tumpeng. Sesajennya ya makanan-makanan mereka, kayak buah-buahan atau gimana seperti itu. Nah, ya. Dan itu semua hendaknya kita benci dengan hal-hal tersebut, dengan berhala-berhala, ya. Naam. Kita lanjutkan. Qala al-musannifu rahimahullahu taala, berkata Syekh Muhammad ibn Abdullah rahimahullahu taala, akhadha ala hadza 10 sinina yad'u ila tauhid. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah selama 10 tahun menyeru manusia kepada tauhid. Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah menyeru manusia berapa tahun? 10 tahun menuju tauhid, mendakwahkan tauhid. Wa ba'dal ashri urija bihi ila sama. Setelah 10 tahun beliau diangkat ke langit, ya. Beliau melaksanakan yang namanya Mi'raj. Dan sebelum Mi'raj itu ada apa? Ada Al-Isra. Isra itu dari mana? Dari Mekah menuju Baitul Maqdis. Ya, dari Mekah menuju Baitul Maqdis di satu malam yang sama. Di satu malam yang sama. Ya, jadi sebelum melakukan Mi'raj, melakukan Al-Isra terlebih dahulu. Ya. Naam. Wa furidat alaihi shalawatul khams. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam diwajibkan kepada dirinya untuk melaksanakan salat 5 waktu, ya. Akhirnya ada syariat salat 5 waktu. Wa shalla fi Makkah salasa sinin. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di Mekah 3 tahun. Wa ba'daha umira bil hijrati ilal Madinah. Kemudian setelah 3 tahun salat di Mekah, beliau diperintahkan untuk menuju Madinah, berhijrah ke Madinah. Berarti setelah berapa tahun Nabi di Mekah? Setelah 13 tahun, ya, kenabian di Mekah, kemudian baru hijrah ke Madinah. Naam. Wa kanat tusamma Yasrib, dan pada saat itu Madinah itu dikenal dengan kata atau dengan kota Yasrib. Dan Yasrib ini secara bahasa maknanya jelek, Pak. Maknanya jelek, artinya celaan, ya. Diambil dari surat Yusuf, la tasriba alaikumul yaum, tidak ada celaan bagi kalian pada hari ini. Nah, makanya diganti Madinah itu dengan nama-nama yang indah, At-Thaibah, At-Thaibah, ya. Kota Madinah banyak namanya. Kota Madinah itu banyak namanya. Banyak sekali nama-nama kota Madinah. Ada yang mengatakan Darul Hijrah, ada yang mengatakan Darul Iman, ya. Banyak nama-nama kota Madinah. Jadi kemarin disampaikan oleh Ustaz Adiful Bahri pada kajian beliau, ya. Naam. Wal hijratu syar'an, dan hijrah secara istilah maknanya adalah tarku ma yakrahuhullahu wa ya'bahu ila ma yuhibbuhu wa yardahu wa hiya salah satu anwa. Hijrah artinya adalah meninggalkan apa-apa yang Allah benci menuju apa-apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Itu hijrah secara istilah. Ya. Hijrah secara syar'i maknanya adalah meninggalkan apa-apa yang Allah benci
menuju apa-apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Wahia salah satu anwa, dan hijrah ini terbagi menjadi tiga. Ahaduhuma hijratu amalisu, hijrah dari amalan jelek. Ya, hijrah dari amalan jelek. Contohnya apa? Bitarkil kufri wal fusuki wal isyan, dengan cara meninggalkan kekafiran atau meninggalkan kekufuran, meninggalkan kefasikan dan juga meninggalkan maksiat, ya. Meninggalkan kekufuran, meninggalkan kefasikan dan juga meninggalkan kemaksiatan. Meninggalkan kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan. Wasani hijratu baladisu, hijrah pergi dari negeri yang jelek. Pergi dari negeri yang jelek, bimufaraqati wa tahawuli anhu ila ghairihi, dengan cara meninggalkan negeri tersebut. Ya, dengan cara meninggalkan negeri tersebut. Dan ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala, ada dua, ya. Meninggalkan suatu negeri ke negeri yang lain ini ada dua, nanti kita jelaskan di tempat yang lain, ya. Kemudian yang terakhir ada wasalis hijratu ashabisu, meninggalkan teman yang jelek, pergi dari teman yang jelek. Bimujanabati man yu'maru bihijrihi au bihajrihi minal kafarati wal mubtadi'ati wal fusak, meninggalkan orang-orang yang diperintahkan untuk menjauhinya, meninggalkan orang-orang yang diperintahkan untuk menjauhinya, yaitu orang kufar, ahli bid'ah, dan fusak, orang fasik. Ya. Jangan dijadikan teman. Maka tiga hal ini adalah makna hijrah secara istilah. Meninggalkan negeri yang jelek, ya, pembahasan. Meninggalkan negeri yang jelek atau yang buruk. Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala mengatakan ada dua. Meninggalkan negeri yang tidak aman menuju negeri yang aman, kemudian meninggalkan negeri kufur menuju negeri Islam. Contohnya meninggalkan negeri yang tidak aman menuju negeri yang aman yang terjadi di zaman Nabi SAW, ya, yang terjadi di zaman Nabi SAW ketika para sahabat hijrah ke Habasyah.
Tep. Berapa kali hijrah ke Habasyah? 2 kali. Ya, terjadi 2 kali. Waktu itu di Mekah tidak aman. Para sahabat disiksa yang ketahuan beragama Islam. Diperintahkan oleh Nabi SAW untuk hijrah ke Habasyah. Habasyah waktu itu apakah negeri Islam? Bukan. Bukan negeri Islam. Tapi aman. Maka pindah ke situ para sahabat atas izin Nabi SAW. Kemudian dapat kabar Mekah sudah aman, ya. Mekah tidak ada lagi takzim, tidak ada lagi azab untuk kaum muslimin. Maka yang di Habasyah kembali lagi ke Mekah. Ternyata masih itu cuma berita apa Pak? Berita burung, berita bohong, ya. Maka para sahabat yang datang terjadi kembali penyiksaan, akhirnya hijrah lagi ke Habasyah. Dulu tidak ada WhatsApp Pak. Kalau ada WhatsApp enak, bener apa? Ya, di Habasyah ke Mekah. Tidak ada, harus pergi dulu, ya, untuk tahu tentang kabar tersebut. Akhirnya hijrah 2 kali ke negeri Habasyah. Adapun meninggalkan negeri kufur menuju negeri Islam, ini terjadi juga di zaman Nabi, yaitu ketika para sahabat, Nabi dan para sahabat hijrah ke Madinah. Dari Mekah menuju Madinah. Kita azan dulu ya. Nah.
Kemudian Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala beliau mengatakan wal hijratu faridatun ala hadhil ummati min baladi syirki ila baladil Islam. Dan hijrah itu ya kewajiban atas umat ini dari negeri kesyirikan sampai dari negeri kesyirikan menuju negeri Islam. Wa hiya baqiyatun ila an taqumas saah. Dan hijrah ini, amalan hijrah ini akan terus ada sampai hari kiamat. Amalan hijrah ini akan terus ada sampai hari kiamat kelak, kata Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat ke-97 sampai 99. Kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Sesungguhnya orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala wafatkan, ya. Para malaikat bertanya kepada mereka, yaitu orang-orang yang menzalimi dirinya sendiri. Qalu fima kuntum? Ada apa? Bagaimana keadaan kalian sebelumnya? Qalu kunna mustad'afina fil ard. Mereka mengatakan kami tertindas di bumi. Yaitu ini tentang orang-orang Mekah yang waktu itu tidak hijrah, ya. Kami tertindas di bumi. Qalu alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Bukankah bumi Allah Subhanahu wa taala itu luas sehingga kamu bisa hijrah? Faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Maka mereka itulah orang-orang yang tempatnya berada di neraka Jahannam, wa sa'at masira, seburuk-buruk tempat kembali. Illal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildan la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila. Kecuali orang-orang, baik dia laki-laki maupun perempuan maupun anak-anak, yang mereka tidak mampu, mereka tidak ada kekuatan untuk keluar dari Mekah, dan juga mereka tidak mengetahui jalan menuju Madinah. Faulaika asallahu ay ya'fu anhum wa kana Allahu afuwan ghafura. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Pemaaf. Ya, Allah Subhanahu wa taala Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Dari sini ya ikhwah, dikatakan oleh Syekh Shalih Utsaimin wafaqahullahu taala bahwasannya hijrah itu wajib bagi seorang muslim yang memenuhi syaratnya. Hijrah itu wajib dilakukan bagi seorang muslim yang memenuhi syaratnya. Ya, hijrah dari mana? Hijrah dari negeri kafir menuju negeri Islam. Wajib dilakukan oleh seorang muslim yang memenuhi syaratnya. Bagi yang memenuhi syarat, ya. Apa syaratnya? Syaratnya ada dua. Fal hijratu wajibatun idza ijtama'a syarton. Kalau memenuhi dua syarat ini, maka dia wajib untuk berhijrah. Awwaluha adamul qudrati ala izharidin. Tidak mampu menampakkan agama. Ya, ini yang pertama. Seseorang di negara kufur tersebut, dia tidak bisa menampakkan agamanya. Wasani
Al-qudratu 'alal khuruji min biladil kufr, mampu keluar dari negeri tersebut. Mampu keluar dari negeri tersebut, ya. Jika pada diri seseorang ada dua hal ini di negara kufar atau di negara kafir, di negara tersebut tidak boleh menampakkan agama Islam. Satu, dia mampu keluar dari negara tersebut, maka wajib bagi dirinya untuk hijrah. Bisa difahami? Ya. Misalnya di negara kafir, seseorang tidak boleh menampakkan agama Islam dan dia bisa keluar dari negara tersebut, maka hukum hijrah bagi dirinya apa? Wajib. Hukum hijrah bagi dirinya wajib. Nah, ya. Apa maksud dari izharuddin? Maksud dari izharuddin adalah menampakkan syariat. Ya, menampakkan syariat. Taib. Fal izharu dini syar'an yatahaqqaqu bi syai'in. Menampakkan syariat secara istilah itu akan tercapai dengan dua cara. Menampakkan syariat secara istilah itu tercapai dengan dua cara. Yang pertama, i'lanu sya'airihi wa huwal jahru bi sya'airihi adh-dhahirah kal adhani was salati was siyam. Menampakkan syiar-syiar Islam. Ya, menampakkan syiar-syiar Islam seperti azan, salat dan puasa. Ini yang pertama. Yang kedua, ibtalu dinil musyrikin, membatalkan agama kaum musyrikin. Membatalkan agama kaum musyrikin. Nah, ini perlu dipahami. Kita bahas ini satu-satu. Ya. Maksud dari menampakkan syariat itu dua ini. Maksud dari menampakkan syariat itu dua ini. Yang pertama, menampakkan syiar-syiar Islam yang nampak. Contohnya seperti azan, salat dan puasa. Ini contoh ya. Seperti juga hari Id. Apa? Al-Udhiyah. Kurban seperti itu ya. Ini ditampakkan. Kemudian yang kedua, membatalkan agama kaum musyrikin. Ini makna dari dia mampu menampakkan agamanya. Pertanyaan, Amerika negara Islam atau negara kafir? Sepakat? Ya, sepakat. Amerika adalah negara kafir. Salat di sana diperbolehkan atau enggak? Diperbolehkan. Azan boleh? Boleh. Banyak di YouTube antum dapatkan azan enggak dilarang di sana. Salat enggak dilarang di sana, puasa enggak dilarang di sana. Ya. Kita katakan tadi, kapan seseorang harus keluar dari negara kafir? Kalau dia tidak bisa menampakkan agamanya. Kalau bisa menampakkan agamanya, hukumnya bukan wajib tapi mustahab. Ya. Kalau dia bisa menampakkan agamanya di negara kafir, maka hukumnya mustahab, dia keluar dari negara tersebut. Amerika kita katakan dari negara kafir, tapi di sana sholat tidak dilarang, azan tidak dilarang, puasa tidak dilarang, sembelih juga tidak dilarang, kurban tidak dilarang. Ya, tapi kita sepakat itu negara kafir. Siapa yang mengatakan itu negara Islam? Tidak ada. Ya, taib. Yang kedua, membatalkan agama kaum musyrikin. Apa maksudnya ini? Membatalkan agama kaum musyrikin. Dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin wafaqahullahu taala, cara membatalkan agama kaum musyrikin bibayani dolalihi wa tasrihi biadawatihi wal baro'ati minhu, dengan cara menjelaskan tentang kesesatannya. Menjelaskan tentang kesesatannya. Kemudian menampakkan permusuhan kepada agama tersebut. Menampakkan permusuhan terhadap agama tersebut atau terhadap sesembahan-sesembahannya. Tidak ridho
ya kita bisa menampakkan permusuhan, tidak bisa bersatu. Mau diajak, ayo tidak apa-apa pakai salib contohnya, ya pakai salib, pakai ini, pakai itu, dari agama-agama tertentu, ya maka ini kebablasan. Kalau misalnya dipaksa untuk memakai itu berarti harus keluar, dipaksa. Ya, tapi kalau tidak dipaksa tidak, beda lagi. Beda lagi. Di sini dikatakan oleh Syekh Shalih Utsaimin wafaqahullah taala, wal bara'ati minhu, berlepas diri daripadanya, dari agama kaum musyrikin tadi. Wa akaduhu maka nasababa kufrihim, dan yang paling penting adalah yang menjadi sebab kekufuran mereka. Ini yang paling penting. Membatalkan agama kaum musyrikin, yang paling penting adalah agama yang mereka anut. Agama yang mereka anut. Contohnya apa? Falladhi yakunu fi biladi wasaniyatin, falladhi yakunu fi biladin wasaniyatin la yakfihi ayya'iba dinan nasara al-mu'azzamina al-masiha hatta allahu fa inna hadha laysa dinal qaumil ladzina aqama baina adhhurihim lakin ya'ibu ibadatahumul awsan. Contohnya seseorang yang tinggal di negeri penyembah berhala, penyembah batu. Ya, contohnya seseorang yang tinggal di, atau daerah kita katakan, seseorang yang tinggal di daerah yang di sana batu-batu disembah. Maka tidak cukup bagi dirinya dia hanya menyampaikan kesesatan tentang Nasoro. Tidak cukup bagi dirinya menyampaikan kesesatan tentang agama Nasrani. Kenapa? Karena di daerah itu agama Nasrani bukan agama yang dominan. Di daerah itu agama Nasrani bukan agama yang dominan. Tapi sampai bisa menjelaskan tentang kesesatan penyembahan terhadap batu. Bisa dipahami? Ya, bisa dipahami enggak? Contohnya di daerah apa ya namanya? Daerah kita anggap ada daerah Tola-Tola, ya. Sebuah daerah Tola-Tola. Di daerah itu orang-orang banyak menyembah pohon. Orang-orang banyak menyembah pohon. Juga di daerah itu ada orang-orang Nasrani yang tinggal. Ada juga kaum muslimin yang tinggal. Cara kita membatalkan agama kaum musyrikin bagaimana? Tidak cukup kita menjelaskan kesesatan ajaran Nasrani pada daerah tersebut. Namun juga harus menjelaskan kesesatan tentang penyembahan terhadap pohon. Ya. Karena apa? Karena penyembahan terhadap pohon di daerah itu yang paling dominan, yang paling dominan. Kalau bisa melakukan hal tersebut, ya, kalau bisa melakukan hal tersebut, maka itu adalah dikatakan seseorang dia mampu menampakkan agamanya. Kemudian, ya, Syekh rahimahullahu taala beliau membawakan hadis tentang wajibnya berhijrah. Dan juga ayat dari Al-Quran. Tadi sudah kita bacakan surah An-Nisa ayat ke-97 sampai 99. Kemudian juga Syekh rahimahullahu taala beliau membawakan ayat di dalam surat Al-Ankabut ayat ke-56. Ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'atun fa iyaya fa'budun. Wahai hamba-hambaku yang beriman, sesungguhnya bumiku itu luas. Sesungguhnya bumiku itu luas, maka hendaknya hanya kepadakulah kalian beribadah. Ya. Dikatakan oleh Al-Imam Al-Baghawi secara makna oleh Syekh Muhammad Ibn Abdullah rahimahullahu ta'ala. Kemudian Syekh rahimahullah ta'ala beliau membawakan sebuah dalil. Wa dalilu alal hijrati minas sunnati qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Dan dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tanqati'ul hijratu hatta tanqati'at taubah wa la tanqati'ut taubatu hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Tidak akan terputus hijrah itu sampai terputusnya taubat. Dan taubat itu tidak akan terputus sampai matahari terbit dari barat. Hijrah itu tidak akan terputus sampai terputusnya taubat. Dan taubat tidak akan terputus sampai matahari terbit dari
barat. Berarti hijrah tidak akan terputus sampai hari kiamat. Ya, hijrah tidak terputus sampai hari kiamat. Maksudnya apa? Maksudnya amalan hijrah ini adalah amalan yang dilakukan oleh kaum muslimin yang tinggal di negeri kafir, yang dia memenuhi dua syarat tadi, ya, dia memenuhi dua syarat tadi, maka ini wajib bagi mereka untuk berhijrah, Wallahu a'lam bishawab, ya. Karena ada sebagian negeri, Pak, dia tidak bisa menampakkan agamanya, tapi dia tidak bisa keluar dari negeri tersebut. Dia tidak bisa menampakkan agamanya dan dia tidak bisa keluar dari negeri tersebut. Ya, kalau keluar malah dihukum. Keluar tidak bisa keluar. Dia berusaha untuk keluar dari negeri tersebut, berusaha untuk hijrah tidak bisa, ditahan. Maka yang seperti ini semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni mereka. Ya, mereka tidak bisa menampakkan agama mereka, tidak bisa sholat, baca Al-Quran dihukum. Azan, kalau misalnya ada suara azan dihukum. Mau keluar dari daerah itu tidak bisa keluar, tidak boleh kan. Makanya seperti ini semoga diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dia berusaha untuk menampakkan agama Islam semampu dirinya. Ya, dia berusaha untuk menampakkan agama Islam semampu dirinya. Kalau harus dengan sembunyi-sembunyi maka tidak masalah. Ya, kalau harus dengan sembunyi-sembunyi maka tidak masalah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insyaallah pada pembahasan selanjutnya kita masih pada pokok yang ketiga, itu mengenal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pembahasan kita ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah berada di Madinah, yaitu setelah Nabi SAW melakukan hijrah. Barakallahu fikum. Pertanyaannya banyak. Ya, antum silakan tanya kepada asatidzah yang lain. Kita sudah waktunya untuk salat, ya. Barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.